Orang tua pada masa sekarang termasuk pemerintah ya, pemerintah, Bapak Bupati, Wakil Bupati, pemerintah semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana rakyat ini pendidikannya baik, agamanya baik, menjadi orang yang bertakwa. Ini penting. Mengapa yang dihadapi anak-anak remaja sekarang lebih berat daripada yang dihadapi anak-anak remaja dulu? Dulu gak ada TV, HP, internet gak ada, dan dulu kemana-mana andalannya jalan kaki. Kalau sekarang ini anak kita naik motor semua, entah keluar rumah kemana, mereka jumpa siapa, orang tuanya gak tahu. Nah ini artinya apa? Orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, pejabat, pemerintah ini harus memperhatikan rakyat masa sekarang, terutama masa-masa remaja. Gimana menjaga moral anak-anak remaja masa-masa fitnah seperti sekarang. Ini fitnah namanya. Ini pengaruh pada anak-anak remaja. Pada orang dewasa begitu juga. Wa yahramu fihal kabir. Yang dewasa cepat tua, yang dewasa cepat memasuki masa-masa penuaan, cepat sakit-sakitan, cepat mati. Kalau orang-orang dulu siap tua sehat-sehat, sekarang ini mudah-mudah kena asam urat, asam lambung, vertigo, penyakit-penyakit yang dulu kita gak dengar, sekarang ini macam-macam namanya. Ini mengapa? Gara-gara HP, dan lebih dari itu. HP ini juga merusak terhadap orang-orang remaja. Ini banyak terjadi perceraian gara-gara HP. Banyak apa gak banyak? Banyak. Mengapa banyak? Saya ini pernah ceramah di Riau, entah di daerah mana di Riau. Di tempat bermalam ada cleaning service, karyawan kebersihan. Karena mungkin karena tahu saya keluar kamar ini pakai jubah, pakai sorban, mungkin tahu ini pasti ustaz. Kok pakai sorban terus? Akhirnya petugas karyawan kebersihan ini sering ke kamar saya bersih-bersih. Lama-lama saya sapa, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Yai. Akhirnya duduk. Setelah duduk apa Pak Yai? Boleh tanya apa enggak? Boleh. Kamu tanya apa Pak Yai? Gimana caranya mengembalikan barang hilang? Ya dilihat kamu kehilangan apa. Yang hilang itu apanya kamu? Saya kehilangan istri. Loh, ketinggalan di mana istri kamu? Enggak ketinggalan, ada di rumah. Punya anak, anaknya 3 Pak Yai. Bertengkar dengan kamu? Enggak ada bertengkar. Pegang HP, iya pegang HP. Apa katanya? Cuma titip pesan, jangan dicari aku pergi jauh. HP ini gara-gara seorang istri meninggalkan suami. Ada enggak di asal? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Akhirnya bagaimana? Karena istrinya, suaminya curiga teleponan apa, suaminya kepikiran sakit hati, cepat tua saudara suaminya. Ini gara-gara ya. Kadang-kadang suaminya sering keluar. Setiap pulang ke rumah, kalau menerima telepon menjauh dari istrinya, gak mau mengangkat telepon dekat-dekat istrinya. Kira-kira kalau mengangkat telepon menjauh dari istrinya, itu yang telepon ustaz atau ustazah itu kira-kira. Ya akhirnya
apa? Suaminya sakit hati, istrinya sakit hati terus, kepikiran, cepat tua saudara, sakit-sakitan. Orang sakit ini rata-rata karena pikiran, sebagian besar. Ini gara-gara HP, gara-gara internet. Artinya apa? Fitnah ini luar biasa saudara pengaruhnya. Ini peringatan kepada kita. Karenanya kalau ke masjid bawa HP ya bawalah. Misalnya ditinggal di mobil nanti takut hilang, bawa, gak apa-apa, bawa. Tapi matikan HP-nya, jangan buka HP di sini. Yang dibuka adalah Al-Qur'an atau tasbih. Jangan salah tempat saudara. Masa semuanya main HP? Di rumah main HP, di mobil main HP, di masjid main HP. HP ini benar-benar fitnah. Mengapa fitnah? Ya ujian saudara. Coba saudara, terutama yang muda-muda, HP ini fitnah apa bukan? Kira-kira saudara bukan HP itu karena keperluan atau karena main-main yang paling banyak? Paling banyak main-main. Coba waktu kamu main-main dengan HP diganti dengan pegang tasbih atau Al-Quran, berapa kali khatam Al-Quran satu bulan kira-kira? Nah, kemudian di dalam hadis tersebut disampaikan wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Dan apabila ada fitnah yang ditinggalkan di situ, orang-orang bilang orang ini meninggalkan sunnah, meninggalkan kebaikan, alias ketinggalan zaman. Orang gak punya HP dianggap jatuh. Betul apakah betul? Betul. Tahun 2004 saya pulang dari pondok, oleh orang tua suruh menikah. Masih kesana kemari cari calon untuk menikah. Ada saudara bilang sama saya, kawan, bang, apa? Abang kok gak beli HP? Tahun 2004 waktu itu. Saya bilang, saya buat apa beli HP? Saya pikir gak ada yang perlu nelpon saya, dan saya juga gak perlu nelpon orang, belum jadi orang penting. Kata kawan ini, sekarang ini zamannya bang, kalau gak punya HP ketinggalan zaman. Betul yang disabdakan Rasulullah. Saya bilang sama dia, saya gak punya uang beli HP. Orang pulang dari pondok gak jelas mau kerja apa, kau beli HP? Kata kawan ini, abang ini kan sering dipanggil kiai-kiai. Kiai-kiai kalau perlu pasti panggil abang. Coba minta HP pasti dikasih. Ah, gak mau. Masa ingin HP ngemis-ngemis, gak mau. Karena setelah itu sering diundang ceramah dari kampung ke kampung, di kampus, seminar. Kadang-kadang oleh orang dikasih uang, lama-lama dihitung berapa uang di dompet. Akhirnya tanya sama kawan-kawan, ya berapa harganya HP? Pak Ustadz budgetnya berapa? Uangnya berapa? Karena HP ada yang murah, yang mahal juga ada. Oh adalah kira-kira 450.000. Wah itu HP bagus Ustadz, itu sudah Masya Allah HP 450.000. Akhirnya beli HP seharga 400. Setelah pegang HP, apa yang terjadi? Bingung saudara. Mengapa? Siapa yang mau ditelepon? Keluarga di rumah gak ada yang punya HP. Lama-lama tahun 2009 jumpa dengan kawan pondok. Tanya dia, Ustaz, apa merek HP-nya? Ini HP saya mereknya ini. Terbaru. Ganti Ustaz. Ganti apa? Sekarang ini eranya BlackBerry. Saya tanya, BlackBerry itu apa? Ya Allah, Ustaz ini ketinggalan zaman. Saya ini bukan ketinggalan zaman, memang gak ikut rombongan. Apa gunanya BlackBerry? Diterangkan sama kawan. Kalau Ustaz ini punya BlackBerry, bisa kirim gambar, kirim suara,
dan Ustadz bisa main Facebook. Loh, Facebook itu apa? Loh, Ustadz ini kalau main Facebook nanti dakwahnya bisa global, orang di mana-mana bisa tahu. Dan Ustadz ya kalau main Facebook bisa untuk cari istri lagi. Waktu itu, padahal saya sudah ceramah ke luar provinsi. Saya dari Jawa Timur, sudah diundang ke Jawa Tengah, ke Bandung. Ustadz itu kalau berceramah, kalau di Jawa, entah di Sumatera, biasanya bisa kerjasama dengan sesama ustadznya. Kalau untuk kawin lagi, akhirnya beli saudara. Nah, ini artinya apa? Ini memang benar-benar fitnah. HP, Android, ini fitnah saudara. Karena setiap jumpa dengan orang dibanding-bandingkan. Dan anak-anak kita dibelikan motor jelek, gak mau bawa. Kenapa? Malu sama teman. Ini fitnah. Dan fitnah yang lebih besar dari ini pengaruh yang pengaruhnya HP, pengaruhnya TV, pengaruhnya internet. Yang paling bahaya itu pengaruh terhadap akidah. Ini paling bahaya. Juga pengaruh terhadap kalau akidah bagaimana? Setelah televisi ini banyak channelnya, kemudian internet, HP, YouTube merajalela, aliran sesat ini menyebar di mana-mana. Betul apa gak betul? Dulu ya umat Islam Melayu, ini kan orang asahan ini kan Melayu. Cuma sebagian ada yang dari Jawa ya. Dari Jawa tadi Pak Kajari ini ternyata dekat dengan rumah saya. Kemudian juga Pak Bupati ibunya katanya orang Jawa Timur. Terus siapa lagi? Aku dari Jawa. Nah, umat Islam di negeri kita ini dari dulu semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dari dulu. Di dalam fikih kita ini dari dulu mazhabnya Asy'ari, fikih mazhabnya Syafi'i, fikih. Di dalam akidah mazhabnya Asy'ari, dalam tasawuf mazhabnya Junaid al-Baghdadi. Kalau di sini orang Sumatera, orang Medan ya, Sumatera Utara dan sekitarnya biasanya tarekatnya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Betul. Itu di sini. Kalau di Jawa ada yang Syadziliyah, ada Tijaniyah, ada Qadiriyah, ada Qadariyah, Naqsyabandiyah, ada Syafariyah dan lain-lain. Kalau di sini rata-rata Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ini thariqah. Ini dulu. Terus bagaimana? Setelah televisi, YouTube, HP, media sosial merajalela, aliran-aliran sesat ini masuk kampung-kampung. Apa terutama aliran sesat yang merajalela? Terutama aliran sesat yang namanya Salafi Wahabi. Betul. Ada apa enggak Salafi Wahabi di Asahan? Ada. Banyak apa enggak banyak? Enggak banyak. Artinya enggak banyak tahu tapi banyak. Ini bahaya saudara. Mengapa bahaya? Karena merusak terhadap akidah. Dan banyak orang-orang yang diam-diam di rumah saja, aktif di media sosial, mendengarkan radio, televisi, akhirnya terpengaruh dengan pemikiran mereka. Apalagi memang kelompok-kelompok ini banyak mendirikan rumah-rumah tahfidz di mana-mana. Ini hati-hati. Hafal Quran bagus. Bagus hafal Quran. Tapi kalau hafal Quran nanti akidahnya rusak, akhirnya hafalan Qurannya ini jadi bahan untuk merusak umat Islam. Na'udzubillah min. Dan ini termasuk fitnah. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang membaca Al-Qur'an.
baca Quran, padahal baca Quran bagus. Tapi Rasulullah khawatir, saya ini khawatir pada kalian nanti, pada orang yang baca Quran. Kita ini sebenarnya semuanya baca Quran kan? Paling enggak dalam sholat baca Quran. Ini maksudnya apa? Baca Qurannya bagus saudara. Nanti ada orang baca Quran, Qurannya bagus. Kalau perlu dia hafal Al-Quran. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi, hingga ketika orang tersebut kelihatan indah karena Al-Quran. Karena Al-Quran dia kelihatan indah. Kalau menjadi imam, suaranya merdu mendayu-dayu. Jadi imam sholat, wasara ridaan lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Kok menjadi penolong Islam? Jadi imam masjid, mengajar tahsirul Quran, membuka rumah-rumah tahfidz. Tapi bagaimana setelah dia kelihatan indah karena Al-Quran, menjadi penolong Islam, ghayyarahu ila ma sya'allah. Orang tersebut merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Karena yang merubah ajaran Quran ini orangnya Qurannya bagus, penolong Islam, orang terpengaruh dengan dia. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Lalu orang tersebut melepaskan diri dari Al-Quran. Al-Quran ajarannya dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bis-saif. Dia menyerang tetangganya dengan pedang. Ini yang terjadi di Syria, di Irak, yang namanya ISIS. ISIS itu akidahnya Salafi Wahabi. Orang-orangnya banyak hafal Al-Quran, suaranya merdu kalau jadi imam. ISIS menyerang tetangganya sesama muslim dengan senjata. Kalau sekarang, kalau dulu dengan pedang, sekarang bukan pedang saudara, tapi apa? Senjata api, pistol, tembak. Sekarang yang terjadi di negara waramahu bisyirki, dan orang ini menuduh tetangganya dengan syirik. Coba perhatikan, menuduh orang lain syirik, Qurannya bagus, menolong agama Islam, merubah ajaran Al-Quran. Yang merubah ajaran Al-Quran belum. Ini ya, Qurannya bagus, menolong agama Islam, mensyirikkan orang lain. Ada apa enggak di asal? Ada? Enggak ada? Pak MUI ada? Belum ada? Saya pernah diundang ke Tanjung Bahla, itu ada yang begitu. Katanya di Asahan ada juga. Siapa itu? Salafi Wahabi saudara. Banyak membuka rumah-rumah tahfidz. Hati-hati dengan Salafi Wahabi, karena sabda Rasulullah SAW, mereka merubah ajaran Al-Quran. Kok dikatakan merubah ajaran Quran? Ajaran yang dianjurkan dalam Al-Quran, dalam hadis oleh Salafi Wahabi disyirikkan, dikafirkan. Padahal itu ajaran Al-Quran, anjuran Al-Quran dan hadis. Salafi Wahabi bilang syirik. Tawassul, tabarruk, istighatsah, itu ajaran Al-Quran. Dan ini memang ajaran leluhur kita, umat Islam bangsa Melayu di Indonesia. Tawassul, tabarruk, istighatsah, ajaran. Ini oleh Salafi Wahabi disyirikkan. Kau disyirikkan pakai ayat Al-Quran dasarnya, cuma dirubah pengertiannya. Pengertiannya dirubah oleh mereka. Ini contoh ya. Ini yang paling fatal mensyirikkan. Ada yang lebih ringan. Ajaran-ajaran dari ulama-ulama dulu dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis, oleh Wahabi dibid'ahkan dan disesatkan. Ada apa gak ada? Biasanya orang begini gak punya tahun baru Islam. Wahabi itu gak punya saudara tahun baru Islam. Mengapa? Tahun baru Islam bid'ah katanya. Apanya yang bid'ah? Padahal memang tahun baru. Ini mereka. Saya ini tahun 2000
diundang tabligh akbar di Aceh. Di Aceh ini orang Aceh kalau tabligh akbar biasanya sebelum ceramah panitianya bisik-bisik.